Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 6 ya, kelas 6. Nah, ketemu lagi sama Bapak Lokman Nul Hakim ya. Dalam pelajaran BTA ya, semester ganjil di SDN 2 Loktabasal Selatan. Hari ini kita belajar tentang ini, meneruskan pelajaran kemarin tentang surah Al-Fil ya, yang kedua ya. Jadi surah Al-Fil ini ceritanya tentang pasukan bergajah ya, gajah. Kalau kemarin kita belajar baca, hari ini kita masuk ke kandungan surah Al-Fil ya. Ya, Jumat 20 November 2020. Baik. Nah, surah Al-Fil ya. Sebelum itu kita melafalkan sedikit ya surah Al-Fil. Kita mengulang pelajaran kemarin. Ya, ayat 1 sampai 5. Baik, nah ini. Ya. Jangan lupa ta'awudz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru ini. Baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nih. Ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Panjang ya, ababil. Ayat 4. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat 5 terakhir. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Terjemah surah Al-Fil. Ayat 1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nah, ingat. Ini kan pelajaran kita tentang pasukan bergajah ya. Pasukan bergajah, yang mana pasukan ini besar banget. Besar ya, hebat juga ya. Luar biasa ya alutsistanya, pasukannya itu. Tapi lihat bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan bergajah. Apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu menghancurkan Ka'bah sia-sia? Karena mereka menganggap bahwa dengan pasukan yang sehebat itu mereka akan berhasil menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa? Allah jadikan dugaan mereka itu sia-sia. Ya, artinya gagal ya. 3. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Bayangin, burung melawan gajah. Burung melawan gajah ya. Allah melawan gajah enggak pakai yang besar, pakai burung aja ya. Dan burungnya mereka lempar dengan batu ya, dengan batu ya. Akhirnya apa? Lalu mereka, dan Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, artinya binasa. Disinilah kita lihat bahwa sehebat apapun itu, jika dihadapkan sama kekuasaan Allah, nggak akan mampu melawannya ya. Ini terjemah surah Al-Fil. Kita langsung masuk ke kandungannya ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Bagaimana mereka ini jatuh saat diserang burung ababil ya. Baik, nah pertama, nah kan tadi kita bicara tentang gajah. Ini Pak, pimpinannya siapa? Pimpinannya ini namanya Abraha. Jadi namanya Raja Abraha ya. Ya, pimpinan pasukan bergajah ini. Dia ini pengen menghancurkan Ka'bah ya. Dia ingin menguasai Ka'bah ya. Nah, ini tujuannya ya, ingin menghancurkan Ka'bah bersama pasukannya. Konon ceritanya dia di sini saat mau menuju Ka'bah, dia bertemu sama kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib ya. Di situ mereka berbincang. Dan Allah serahkan, dan kakek Nabi ini menyerahkan urusan Ka'bah ini kepada Allah. Ya, kepada Allah. Dia tidak takut, dia tidak takut sama pasukan bergajah ini, tidak takut bersama pasukan gajah ini. Setelah kakek Nabi menyerahkan urusan Ka'bah ini kepada Allah, kan akhirnya kan pasukan Abraha ini menyerang nih. Namun dengan kekuasaan Allah, keinginan Abraha itu tidak tercapai.
artinya gagal ya, gagal keinginan pasukan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu. Dan Allah kirim pasukan burung ababil, namanya burung ababil, dan membawa batu ya dari neraka ya, dan menghancurkan pasukan Abraha. Akhirnya pasukan Abraha yang luar biasa hebatnya itu kalah ya, kalah saat dihadapkan dengan kekuatan Allah. Dan di tahun ini juga dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun itu dikenal dengan kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah ya. Nah, sekarang apa yang pelajaran kita dapat ambil? Pertama, ini jangan sombong. Karena Raja Abraha ini dia merasa punya pasukan yang luar biasa hebatnya. Dia merasa yakin akan berhasil menaklukkan Ka'bah, menaklukkan kota Makkah, menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa? Ternyata gagal. Karena orang sombong itu pasti nanti akan kalah ya, kalah. Iya. Kita itu nggak boleh sombong ya. Karena ada yang pasti yang lebih hebat daripada kita. Allah benci sama orang yang sombong. Jadi kita jangan sombong. Kedua, orang yang menentang Allah pasti akan kalah. Jadi kita jangan sampai berani-berani sama Allah. Tugas kita itu takwa, artinya takut kepada Allah. Gimana caranya? Melaksanakan yang Allah suruh, menjauhi yang Allah larang. Jangan sedikit pun berani menentang Allah. Nah, dan juga karena kita sudah yakin sama Allah, maka kita nggak perlu takut lagi sama yang lain ya. Jangan takut dan selalu minta pertolongan dan perlindungan sama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti menolong kita. Allah pasti melindungi kita. Yang penting kita benar ya. Nah ya, karena Allah pasti melindungi kita ya. Ini ya sedikit pelajaran yang dapat kita ambil. Nah untuk minggu depan ya. Minggu depan kita ulangan ya. Minggu depan ulangan bab 3. Oleh karenanya hari ini nggak ada tugas. Cukup belajar aja kalian. Pelajari bab 3. Dan juga nanti isi absen ya. Nanti Bapak kirim format absennya di lembar kerja ya. Jadi wallahu a'lam. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.